Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal AKSK untuk yang pilihan ganda. Nah, langsung saja ke nomor pertama, nomor 1. Untuk memenuhi tujuan audit keakuratan dalam pencatatan transaksi modal saham, maka hal yang paling tepat dilakukan adalah, kata kunci yang diambil yaitu di tujuan audit keakuratan atau dari asersi akurasi. Tujuan dari audit keakuratan ini yaitu untuk memastikan apakah transaksi modal saham yang telah dicatat itu jumlahnya sudah akurat atau belum. Jadi prosedur audit yang harus dilakukan auditor harus berhubungan dengan pemeriksaan jumlah modal sahamnya. Jadi jawaban yang paling sesuai itu adalah C. Melakukan verifikasi jumlah saham yang beredar dan mengalihkannya dengan nilai nominal saham serta menyesuaikannya dengan jumlah transaksi yang tercatat selama tahun tersebut. Ini sesuai prosedur yang rekalkulasi. Untuk yang A dan B ini lebih cocok untuk menguji asersi kelengkapan, sedangkan yang D menguji hak khusus yang dimiliki kelas saham ini cocok untuk asersi hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya nomor 2, terdapat beberapa pengendalian yang penting atas hasil bayar. Namun, demikian pengendalian yang paling penting atas hasil bayar yang telah dibayar adalah, untuk ini kan pengendalian yang paling penting terkait dari hasil bayar. Nah, ada 4 pengendalian yang paling penting, yaitu adanya otorisasi yang tepat, kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga, yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai, yang keempat, verifikasi independen periodik. Nah, jadi jawaban itu yang A. Hasil bayar yang telah dibayar harus dibatalkan dan ditahan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Pengendalian intern terkait otorisasi. Nah, yang C kan ini juga ada otorisasi, tapi di C ini ada 2 pejabat yang berwenang. Nah, ini kan tidak efisien, cukup dengan satu pejabat saja sudah cukup. Kalau 2 kan ini sudah tidak efisien. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Nah, selanjutnya nomor 3, salah satu cara untuk menguji kemungkinan adanya pelunasan hasil bayar adalah dengan cara menguji kemungkinan. Nah, menguji kemungkinan kan itu prosedur analisis atau sebagai indikasi awal adanya kemungkinan adanya pelunasan hasil bayar. Jadi kan cuma indikasi awal. Nah, ini dilakukan prosedur analisis. Nah, di antara A, B, C, dan D ini prosedur analisis yang tepat itu adalah yang D. Membandingkan seluruh hasil bayar yang beredar tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau kita membandingkan saldo di tahun ini dan tahun sebelumnya, misalkan kalau tahun ini dan tahun sebelumnya itu berbeda, saldonya berkurang. Nah, kemungkinan itu ada pelunasan hasil bayar. Jadi, jawaban yang cocok tuh, yang paling tepat tuh yang D, membandingkan seluruh hasil bayar yang beredar tahun ini dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, nomor 4, secara umum, pengujian atas hasil bayar meliputi beberapa hal berikut, kecuali tujuan dari pengujian atas hasil bayar itu ada 4. Yang pertama, pengendalian internal terhadap hasil bayar itu sudah memadai. Yang kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan hasil bayar diotorisasi secara layak. Yang ketiga, kewajiban untuk hasil bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak. Yang keempat, pengungkapan yang terkait dengan hasil bayar dan beban. Nah, yang kecuali itu yang C, karena nggak ada di tujuan tadi itu, penetapan tujuan penerbitan hasil bayar. Kalau akan persetujuan penerbitan hasil bayar ini adanya otorisasi, kemudian pembayaran pokok hasil bayar kan ini penting kan, sama pembayaran bunga hasil bayar ini juga penting, ini terkait dari asersi, akurasi, completeness, dan lain-lain. Selanjutnya yang nomor 5, dalam melakukan pengujian substantif atas transaksi pada instrumen keuangan, auditor akan melakukan pengujian pengendalian ekstensif dalam rangka mengurangi risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Dalam hal ini, pengujian transaksi yang akan dilakukan meliputi, untuk yang kita cari satu-satu, yang A, pembelian dan penjualan sekuritas. Nah, ini penting untuk dilakukan pengujian substantif karena terkait dengan asersi, occurrence, completeness, akurasi, dan lain-lain. Untuk yang keuntungan atau kerugian dari pembelian dan penjualan sekuritas ini juga penting. Ini akan menguji menguji asersi dari akurasi,
Kemudian yang ketiga, bunga dan pendapatan dividen. Ini juga penting untuk menguji asersi akurasi juga. Jadi jawabannya tuh yang D, seluruhnya benar. Di antara A, B, C ini semuanya termasuk pengujian seperti. Kemudian nomor 6, apabila auditor menyimpulkan ada cukup keraguan mengenai integritas manajemen sehingga representasi tertulis menjadi tidak adil, maka auditor dapat, nah ini sudah jelas karena kan ini representasi tertulis menjadi tidak adil. Jadi auditor itu tidak akan memberikan modified opinion atau tidak menyatakan pendapat. Ini juga didukung juga di standar audit nomor 580. Audit. Jika auditor itu menyimpulkan ada cukup keraguan dan menjadi representatif tertulis itu menjadi standar, maka auditor akan memberikan modified opinion tidak menyatakan pendapat. Selanjutnya nomor 7, auditor bertanggung jawab untuk mereview transaksi dan aktivitas yang terjadi setelah akhir tahun untuk menentukan apakah terjadi sesuatu yang dapat mempengaruhi laporan yang diaudit. Prosedur yang diperlukan untuk memverifikasi transaksi ini biasanya disebut sebagai tinjauan untuk subsequent event. Nah, kenapa D? Karena kan subsequent itu berasal dari ini, transaksi dan aktivitas yang terjadi setelah akhir tahun. Nah, untuk event ini peristiwa yang dapat mempengaruhi laporan yang diaudit. Jadi jawabannya itu yang di subsequent event. Kemudian yang 8, manakah peristiwa yang terjadi setelah akhir periode yang diaudit tetapi sebelum penerbitan laporan auditor sebagaimana disebut di bawah ini yang tidak memerlukan penguapan dalam laporan keuangan. Yang tidak memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang A, penjualan obligasi atau penerbitan usaha modal kan ini perlu untuk diungkapkan. Kemudian yang B, kerusakan pabrik atau inventaris akibat kebakaran atau banjir, ini juga perlu karena kan ini akan mempengaruhi keputusan dari pengguna laporannya. Jadi perlu untuk diungkapkan di laporan keuangan. Untuk yang C, nah jawabannya kan C, penurunan harga pasar yang signifikan dari saham korporasi. Kenapa kok C? Karena kan penurunan harga pasar ini termasuk risiko bisnis yang umum sehingga tidak perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan. Jawabannya C. Untuk yang D, penyelesaian litigasi ketika peristiwa yang menjadi objek litigasi menimbulkan klaim setelah tanggal neraca. Nah, ini kan termasuk dari contingent liabilities. Ini perlu untuk diungkapkan. Selanjutnya nomor 9, apabila terdapat informasi atau fakta yang ditemukan auditor sesudah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yang apabila fakta ini ditemukan auditor sebelum tanggal laporan auditor, akan membuat auditor mengubah laporannya. Nah, dalam hal ini auditor wajib, nah karena kan ini auditor itu menemukan informasi faktanya itu sesudah tanggal laporan audit. Sesudah tanggal laporan auditor. Jadi kan auditor telah selesai melakukan audit. Sehingga jika ada informasi yang ditemukan, maka itu bukan menjadi tanggung jawab auditor lagi. Sehingga auditor itu cukup mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan TCWG-nya. Ini juga didukung dengan standar audit nomor 560. Jadi jawabannya itu yang B. Nah, 10 dari beberapa pernyataan berikut ini, manakah yang tidak harus dinyatakan di dalam representasi tertulis manajemen yang dibuat klien audit? Nah, representasi tertulis manajemen kan merupakan tanggung jawab dari klien kan. Itu terkait penyusunan laporan keuangan, menyusun dan menjalankan kebijakan akuntansi dan pengendalian internal. Jawabannya kan yang C kan. Bahwa pengambilan keputusan yang diambil manajemen telah mempertimbangkan risiko dan pengendalian. Nah, ini tidak perlu dinyatakan dalam representasi tertulis manajemen. Cukup kan diasumsi di kebijakannya. Diasumsikan di pemikirannya si klien. Untuk yang akan semua transaksi yang terjadi sudah dicatat dan diungkapkan di laporan. Nah, ini kan merupakan representasi tertulis dari manajemen. Kemudian yang B, manajemen telah memenuhi tanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ini juga merupakan tanggung jawab dari manajemen. Yang D, manajemen telah memberikan kepada
auditor semua informasi yang relevan dan akses yang disepakati dalam persyaratan penugasan audit. Itu juga tanggung jawab dari manajemen terkait representasi tertulis manajemen. Ini juga didukung dengan standar audit nomor 580. Jadi jawabannya tuh yang C. Nomor 10 itu jawabannya C. Selanjutnya nomor 11, dalam audit aset tetap terdapat kemungkinan untuk tidak melakukan vouching terhadap setiap transaksi penambahan aset tetap. Namun, hal yang pada umumnya dipertimbangkan dalam melakukan pengujian ini adalah karena kan audit aset tetap ini merupakan aset yang memiliki umur yang diharapkan lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam bisnis. Sehingga auditor dalam melakukan audit aset tetap akan berbeda dengan audit dari aset lancar. Nah, salah satunya kan tidak melakukan vouching terhadap setiap transaksi penambahan aset tetap. Nah, kenapa? Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Yang pertama itu transaksinya yang bernilai besar ini benar. Karena kan aset tetap itu terjadi nggak setiap tahun. Nah, jadi kemungkinan sekali terjadi nilainya itu besar. Dan tidak biasa, nah itu tadi kan tidak sering terjadi. Maka kalau misal ada penambahan satu, itu kan termasuk transaksi yang tidak biasa. Dan sampai ada sesuai dengan jenis penambahan. Nah, ini termasuk dapat mewakili dari seluruh jenis penambahannya. Jadi jawabannya itu yang D, semua pilihan tersebut adalah benar. Dan yang ke-12, apabila Anda sudah menjadi auditor eksternal dari perusahaan manufaktur untuk jangka waktu yang lama, tentukan manakah dari hal berikut ini yang tidak akan Anda lakukan dalam mengaudit peralatan pabrik. Nah, peralatan pabrik yang termasuk juga aset tetap. Nah, yang pertama menguji beban depresiasi ini perlu ya dalam mengaudit beban depresiasi kan per tahun peralatan itu mengalami depresiasi, sehingga ini perlu kita lakukan uji beban depresiasi. Kemudian prosedur analitis ini juga perlu karena sebagai indikasi awal kalau ada salah saji dari klien. Dan verifikasi atas penghapusan peralatan pabrik pada tahun berjalan, ini juga perlu karena kan tadi transaksinya besar dan transaksinya besar, maka jika ada penghapusan peralatan pabrik, si auditor itu wajib untuk menanyakan kepada klien atau mengujinya. Nah, jawabannya berarti yang D, menguji saldo awal akumulasi depresiasi peralatan pabrik. Nah, kenapa? Karena kan kita ini saldo awal, kita kan mengaudit di periode setelahnya kan. Kalau saldo awal itu berarti kita menganggapnya saldo awal itu sudah benar dan sudah dilakukan audit. Jadi kalau misalnya ini saldo akhir, itu benar. Auditor akan menguji saldo akhir dari akumulasi depresiasi peralatan pabrik, bukan dari saldo awal. Nah, jadi jawabannya nomor 12 itu B. Yang 13, suatu prosedur di mana auditor melakukan footing dan cross-footing terhadap data daftar aset tetap, harga perolehan, akumulasi depresiasi, dan nilai terbawa aset merupakan prosedur yang berkaitan dengan tujuan audit. Nah, ini sudah jelas ya, akurasi. Karena kan ada voting dan cross-voting yang terkait dengan jumlah dari ini aset tetap, harga perolehan. Nah, jadi jawabannya 13 itu B. Selanjutnya nomor 14, saat ini Anda sebagai junior auditor diminta untuk menguji apakah semua peralatan pabrik sudah dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Prosedur yang menurut Anda sesuai untuk mencapai tujuan audit tersebut adalah menguji apakah semua peralatan pabrik sudah dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Ini kan termasuk dari asersi completeness. Jadi prosedur yang paling sesuai itu yang C. Memilih beberapa faktor yang berkaitan dengan perbaikan peralatan pabrik kemudian ditransfer ke penyataan. Ini kan termasuk prosedur dari tracing. Nah, ini paling cocok untuk menguji asersi completeness. Untuk yang A, melakukan vouching ke faktur dan tanda terima barang, ini termasuk dari occurrence, keberadaannya peralatan pabrik. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik atas peralatan pabrik, ini eksisten terkait adanya peralatan pabrik itu ada apa enggak. Yang D, memeriksa saldo pada daftar aset tetap sama dengan saldo pada buku dasar, ini terkait dengan asersi detail type-in. Selanjutnya nomor 15, dari prosedur berikut, prosedur yang menguji asersi keberadaan. Nah, asersi keberadaan kita berikan untuk memastikan apakah aset tetap yang tercantum di laporan keuangan itu benar-benar ada apa enggak. Nah,
Jadi jawabannya itu yang A, prosedurnya yang A yang cocok. Melakukan vouching ke faktur dan tanda terima aset tetap vouching. Vouching dari catatan ke dokumen sumber. Jadi catatan ke faktur dan tanda terima aset tetap itu aset tetapnya ada apa enggak. Untuk yang B kan mengambil faktur dan tanda terima barang dan pada akhir dan awal periode kemudian berakhir ke jurnal. Pada akhir dan awal periode kan ini lebih cocok ke asersi dari cut off. Melakukan rekalkulasi angka yang ada di faktur, rekalkulasi berarti operasi. Memeriksa faktur yang diterima dan memastikan bahwa faktur sudah dicatat sesuai dengan jenis pembayaran yang dilakukan. Nah, sudah sesuai dicatat ini terkait dengan asersi posting and summation. Nah, selanjutnya, jadi nomor 15 itu jawabannya yang A. 16. Bagian atau departemen di dalam suatu perusahaan yang memiliki otoritas untuk menambah atau mengurangi pegawai dari daftar gaji atau membatasi gaji dan menentukan jumlah potongan adalah, nah ini udah jelas ya yang C, Departemen Sumber Daya Manusia, di mana yang tugasnya itu ini, memiliki otoritas untuk menambah atau mengurangi pegawai dari daftar gaji atau mengubah tarif gaji dan menentukan jumlah potongan. Jadi jawaban 16 itu C. Selanjutnya nomor 17, prosedur berikut ini yang merupakan prosedur yang tidak tepat diterapkan di dalam mengupdate penggajian, yaitu prosedur yang tidak tepat dalam mengupdate penggajian. Nah, itu jawabannya yang D, pengujian atas saldo. Karena penggajian ini mungkin per tahunnya itu beda. Jadi mungkin ada pegawai yang udah pensiun, ada nambah pegawai lagi. Jadi kalau saldo itu yang tetap, jadi lebih condong ke pengujian transaksi. Kalau pengujian pengendalian kan di setiap audit itu pasti ada. Untuk prosedur analitis itu juga. Ini juga di setiap audit perlu. Jadi jawaban 17 itu yang D, pengujian atas saldo. 18, dari prosedur audit berikut ini yang merupakan prosedur yang dilakukan untuk menguji asersi kitab pisah batas atau cut off terkait dengan kewajiban penggajian adalah, nah yang merupakan prosedur yang dilakukan untuk menguji asersi pisah batas atau cut off terkait dengan kewajiban penggajian adalah tuh ya yang C. Melakukan prosedur analitis dengan membandingkan bukti setor PPh pegawai dengan beban gaji tahun berjalan. Nah, karena itu tadi kan ini prosedurnya ini lebih valid dengan prosedur analitis menguji kewajiban pajak tahunan. Jadi jawabannya tuh yang C. 18. 19. Saat melakukan audit atas transaksi penggajian, perhatian utama auditor adalah adanya kemungkinan audit atas transaksi penggajian yang menjadi perhatian utama auditor. Itu adanya kemungkinan, jawabannya yang B, kelebihan bayar atau pembayaran yang tidak diluasi. Karena kan di audit atas transaksi penggajian ini rawan dengan adanya pegawai yang fiktif. Jadi dia udah bayar tapi pegawainya tidak ada. Nah, gaji tadi itu yang kelebihan bayar itu akan menjadi perhatian utama dari auditor. Selanjutnya yang terakhir nomor 20, pengujian berikut yang efektif dalam mendeteksi adanya pegawai yang tidak ada adalah mendeteksi adanya pegawai yang tidak ada. Kan ini terkait pengujian asersi dari occurrence. Jawabannya itu yang A, mentranslasi transaksi penggajian gaji di jurnal ke dokumen daftar pegawai pada Departemen Sumber Daya Manusia. Jadi dari ini kan bisa transaksi pembayaran gaji di jurnal pegawai, jurnal ke dokumen itu ntar akan disesuaikan dengan daftar pegawai di Departemen Sumber Daya Manusia. Jadi itu akan memudahkan mendeteksi adanya pegawai yang tidak ada. Nah, untuk yang B dan C ini lebih cocok ke asersi dari operasi, sedangkan yang D ini rekonsiliasi antar jurnal pemangkas untuk pembayaran gaji dan rekening keuangan ini lebih cocok ke asersi completeness. Nah, sekian pembahasan Sopas untuk pilihan ganda. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.